Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Hansa Zahida Salafi, 2. Amalia Nur Salzabila, 3. Niatus Solihah, 4. Elsa Safa Latifah, 5. Ika Wahyu Nadilah. Kami dari kelompok 5 akan membandingkan laporan keuangan Bank BTPN Syariah dengan laporan keuangan Bank BRI Syariah. Yang pertama ialah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari 1. Net Operation Margin, 2. Return on Equity, dan 3. Return on Asset. Net Profit Margin pada BRI Syariah tahun 2019 sebesar 2% dan NPM pada tahun 2020 sebesar 6%, sedangkan pada BTPN Syariah Net Profit Margin tahun 2019 sebesar 31% dan pada tahun 2020 sebesar 21%. Return on Equity pada BRI Syariah tahun 2019 sebesar 1% dan pada tahun 2020 sebesar 5%. Sedangkan pada BTPN Syariah, Return on Equity pada tahun 2019 sebesar 26% dan pada tahun 2020 sebesar 15%. Return on Asset pada BRI Syariah tahun 2019 sebesar 0,16% dan pada tahun 2020 sebesar 0,44%. Sedangkan pada BTPN Syariah, Return on Asset tahun 2019 sebesar 9% dan pada tahun 2020 sebesar 5%. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat, dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan atau profit marginnya adalah 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 kali atau 250% dari tahun 2019. Kemampuan BTPN Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio-rasio profitabilitas yang secara kompak menurun dari 2019 ke 2020. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, 42%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 27%. BTPN Syariah outperform terhadap BRI Syariah dilihat dari rasio profitabilitas. Walaupun profitabilitas BTPN Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, sedangkan BRI Syariah meningkat, namun kemampuan BTPN Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan BRI Syariah. Rasio likuiditas. Yang pertama, rumus kurang rasio yaitu kas ditambah penempatan di BI dan bank lain dibagi utang lancar. Yang kedua, rumus quick ratio yaitu kas dibagi utang lancar. Yang ketiga, financing deposit ratio yaitu total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. Rasio keuangan untuk BRI Syariah dan BTPN Syariah. Kurang rasio pada tahun 2019 sebesar 56% dan tahun 2020 sebesar 27%. Sedangkan di Bank BTPN Syariah pada tahun 2019 sebesar 180% dan tahun 2020 sebesar 169%. Quick rasio BRI Syariah pada tahun 2019 sebesar 3% dan tahun 2020 sebesar 7%. Sedangkan di Bank BTPN Syariah pada tahun 2019 sebesar 33% dan tahun 2020 sebesar 45%. Untuk financing deposit ratio atau FDR BRI Syariah pada tahun 2019 sebesar 31% dan pada tahun 2020 sebesar 28%. Sedangkan di Bank BTPN Syariah pada tahun 2019 sebesar 0,03% dan pada tahun 2020 sebesar 0,08%. Untuk penjelasan yang pertama, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendek. Semakin besar nilai rasio ini, berarti bank semakin likuid.
semakin besar atau bagus pola kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Yang kedua, kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat dari rasio lancarnya. Namun, mengalami kenaikan lebih dari 100% jika dilihat dari rasio cepatnya. Adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020, saldo penempatan di bank lain menurun, sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, Bank BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 hutang lancarnya dengan kas plus penempatan sebesar Rp0,56. Namun, di tahun 2020, kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,27. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan Rp0,03 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi Rp0,07. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar utang jangka pendek masih bagus meski dari sisi rasio lancarnya turun. Rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan dari BI, FDR Bank Syariah yang wajar ada di level 95-98%. Jika di bawah 95%, berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Sedangkan jika melebihi 98%, berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar rasio kembali di range 95-98%. Selama tahun 2019 sampai 2020, rasio FDR BRI Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di tahun 2020 justru turun. Hal ini menunjukkan BRI Syariah belum mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana. Dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, pada umumnya bank harus memberikan bagi hasil ke pemilik dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut. Rasio FDR BTPN Syariah di tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan, namun masih jauh di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Hal ini menunjukkan BTPN Syariah belum mengoptimalkan potensi yang ada. Dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Meski kedua bank tersebut di bawah batas FDR, namun FDR BTPN Syariah telah mengalami kenaikan lebih dari 100%. Berdasarkan uraian rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa Bank BTPN Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar utang jangka pendek jika dibandingkan dengan BRI Syariah. Rasio solvabilitas, rumus debt to equity ratio atau bisa disebut DER sama dengan total utang ditambah dana syirkah temporer per total modal. Dapat dilihat di sini, rasio DER-nya BRI Syariah mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang awalnya 7 menjadi 10. Sedangkan pada BTPN Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020 yang awalnya 1,8 pada tahun 2020 menjadi 1,7. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan semakin besar hutang yang harus di-cover atau dibayar dengan modal yang dimiliki. Sehingga semakin besar nilai rasio ini, maka semakin jelek kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Nah, pada rasio solvabilitas BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020 yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya. Sedangkan pada BTPN Syariah mengalami penurunan pada rasio DER-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa BTPN Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya.
Rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu ada dua, yaitu fixed asset turnover dan total asset turnover. Rumus fixed asset turnover yaitu total pendapatan per aset tetap bersih. Rumus total asset turnover yaitu total pendapatan per total aset. Dapat dilihat di sini FAT-nya BRI Syariah pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang awalnya 1,37% menjadi 1,82% pada tahun 2020. Sedangkan FAT-nya BTPN Syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang awalnya 11% menjadi 7% pada tahun 2020. Untuk total aset turnover, BRI Syariah tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan, sedangkan pada BTPN Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020 yang awalnya 0,29% menjadi 0,25%. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Semakin sering digunakan atau diputar, berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan jika jarang digunakan atau diputar, maka aset tersebut menjadi tidak produktif. Padahal nilai ekonomis terus turun setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan atau diputar dalam operasional bank. Dapat dilihat di atas, pada BRI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan pada BTPN Syariah justru sebaliknya. Ini terlihat dari nilai rasio aktivitas BRI Syariah yang naik di tahun 2020, sedangkan BTPN Syariah turun di tahun 2020. Meski begitu, nilai rasio aktivitas BTPN Syariah masih lebih tinggi daripada BRI Syariah, sehingga BTPN Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1, dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali. Sedangkan pada BTPN Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 11 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 7 kali saja. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi atau biaya. Rumus BOPO merupakan biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Pada BRI Syariah pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 97%. Sedangkan pada tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar 91%. Sedangkan BTPN Syariah pada tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar 60% dan 31 Desember tahun 2020 sebesar 72%. Rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Rasio BOPO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski masih di level 90% untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,97 atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau Rp0,03. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan Rp0,91 atau dengan kata lain, laba operasional
sebesar Rp0,9 atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO, meski nilainya masih cukup tinggi. Rasio BOPO BTPN Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada di tahun 2019. Artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020. Atau dengan kata lain, terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, BTPN Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar Rp0,6. Namun di tahun 2020, biayanya meningkat menjadi Rp0,72. Laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar Rp0,4 di tahun 2019, menurun menjadi Rp0,28 di tahun 2020. Berdasarkan rasio BOPO, BTPN Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada BRI Syariah, karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, BTPN Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah mengalami penurunan di rasio BOPO. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di slide-slide selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BTPN Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah. Meskipun secara rata, kinerja keuangan BTPN Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah mengalami kenaikan. BTPN Syariah memiliki kemampuan likuiditas, aktivitas, efisiensi biaya yang lebih baik daripada BRI Syariah. Dan dari segi profitabilitas dan solvabilitas juga lebih baik daripada BRI Syariah. Jadi diharapkan BRI Syariah bisa lebih mengoptimalkan penyaluran pembiayaannya sehingga tidak ada opportunity cost di sana. Apabila dana pihak ketiga disalurkan dengan maksimal, maka BRI Syariah akan memiliki potensi untuk menghasilkan banyak hasil di masa depan. BRI Syariah diharapkan menekankan rasio solvabilitasnya semaksimal mungkin, sehingga semakin kecil hutang yang harus dibayarkan dengan menggunakan modalnya. Walaupun profitabilitas BTPN Syariah dalam menghasilkan laba lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan BRI Syariah, namun tetap saja BTPN Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020. Karena itu, untuk selanjutnya diharapkan BTPN Syariah meningkatkan lagi profitabilitasnya dan konsisten agar tidak mengalami penurunan. BTPN Syariah diharapkan untuk semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. BRI Syariah sebaiknya menekankan lagi untuk biaya operasionalnya sehingga bank mampu mengalami efisiensi atau biaya yang dikeluarkan sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil lagi. Lalu pada BTPN Syariah sebaiknya lebih menekankan lagi biaya operasionalnya sehingga tidak mengalami kenaikan agar bank mampu melakukan efisiensi atau biaya yang dikeluarkan sehingga untuk menghasilkan Rp1 bank harus membutuhkan biaya yang lebih kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.